Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal SKB Kesehatan Umum. Ini sesuai dengan request teman-teman dari kolom komentar di YouTube dan juga DM Instagram. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah berhasil mendapatkan cukup banyak FR dan soal-soal terkait dengan SKB Kesehatan Umum yang muncul di tahun lalu. Ini cocok untuk yang mendaftar pada formasi perawat, bidan, dokter, penyuluh kesehatan, apoteker, dan kesehatan yang lainnya. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut pada pembahasan. Tetapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga atau follow Instagram saya di andikasa0110 untuk terus mendapatkan update-update terbaru seputar CPNS. Oke, langsung pada pembahasan. Soal nomor 1. Nah, teman-teman, banyak yang memprediksi bahwa soal terkait dengan COVID-19 ini akan cukup banyak yang muncul pada tahun ini di formasi-formasi kesehatan. Oleh karena itu, di sini soal-soal yang terkait dengan COVID-19 yang bisa teman-teman pelajari. Nah, contoh seperti ini ya. Tubuh manusia yang paling terpengaruh oleh COVID-19 adalah A. Sistem imun tubuh, B. Jantung, C. Otak, C. Sistem pencernaan, atau E. Paru-paru. Apa jawabannya teman-teman? Pasti teman-teman sudah mengetahui karena ini sudah sangat lazim didengar ya. Jawabannya adalah E. Paru-paru. Jadi, penjelasannya di sini, pedoman umum menghadapi pandemi COVID-19 bagi pemerintah daerah, paru-paru adalah organ yang paling terpengaruh oleh COVID-19 karena virus mengakses sel inang melalui enzim AC2 yang paling melimpah di sel aloe vera tipe 2 paru-paru. Nah, ini terus terang teman-teman, saya tidak ahli ya, tidak tahu terlalu detail mengenai soal kesehatan ini ya, tetapi sumber soal ini saya dapatkan dari orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi, teman-teman silakan dibaca saja modul yang sudah kami susun ini ya. Ini disusun oleh teman-teman, oleh tim yang berkompeten pada bidangnya masing-masing ya. Setiap soal ini, setiap materi yang saya tampilkan di sini adalah bukan murni dari saya yang menyusunnya, tetapi tentu saya menyusunnya dari orang-orang yang kompeten, yang lulus di tahun lalu dan memberikan kisi-kisinya. Saya punya teman dokter, perawat, dan juga bidan yang sudah berhasil lulus di CPNS tahun lalu ya. Itu semua bisa jadi sumber informasi dalam menyusun soal, bahkan ada yang terlibat dalam penyusunan soal. Selain itu juga mendapatkan dari modul-modul berbayar lainnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi soal-soal seperti ini cukup banyak ya yang muncul ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyusunnya di dalam sebuah modul yang cukup lengkap. Di dalam sini ada soal plus pembahasan SKB Kesehatan Umum. Cocok untuk yang tadi ya, perawat, bidan, dokter, penyuluh kesehatan, dan lain-lainnya. Ya, selain modul soal dan pembahasan, juga di sini saya sudah menyediakan materi yang cukup komplit. Ada sekitar lebih dari 25 materi atau modul yang bisa saja berkaitan dengan tes SKB teman-teman ya. Ini teman-teman, kita sudah menyediakannya. Ini saya dapatkan juga dari teman saya yang berhasil lulus, entah dia dapatkannya dari mana, tetapi ini bisa saya bagikan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang butuh semua modul ini ya, mulai dari COVID-19, PSBB, puskesmas, rumah sakit, penyakit menular, dan lain-lain, ini sudah cukup lengkap untuk teman-teman pelajari untuk bisa menghadapi tes SKB. Nah, bisa kontak WA saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman. Nah, kita lihat contoh modulnya. Nah, seperti ini ya, cocok untuk formasi perawat, bidan, dokter, apoteker, penyuluh kesehatan, dan lain-lain ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini soal nomor 2 yang terkait dengan undang-undang kesehatan ya. Soalnya seperti ini, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Hal tersebut tercantum dalam A. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75, RI Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 36 2014
Permenkes RI nomor 3 2016, Peraturan Pemerintah RI nomor 61 tahun 2014. Jawabannya apa teman-teman? Nah, langsung kita bahas ya. Karena ini bisa dibaca saja ya teman-teman. Jawabannya adalah A, Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 pasal 75, yaitu mengenai aborsi. Kalau 4 tahun 2019 itu tentang kebidanan, 36 tahun 2014 itu tentang tenaga kesehatan, nomor 3 tahun 2016 itu tentang pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi kegawat daruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, dan nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Ya, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga semua ada di dalam modul ya. Ada sekitar 250 soal plus jawaban dan pembahasan bisa teman-teman dapatkan dari modul ini ya. Dari sini ada 250 soal ditambah dengan materi-materi yang cukup lengkap, sangat lengkap untuk teman-teman jadi persiapan menghadapi SKB ya. Kita lanjut soal berikutnya. Ini soal terkait puskesmas. Berikut yang tidak termasuk dalam persyaratan pendirian puskesmas adalah: A. Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. B. Dalam kondisi tertentu pada suatu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas. C. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. D. Puskesmas harus memiliki persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, tenaga kefarmasian, dan laboratorium klinik. E. Memiliki minimal cukup SDM dan pelayanan. Oke, jawabannya apa teman-teman? Langsung saja, karena ini bisa teman-teman pelajari secara langsung nanti di modul ya. Jawabannya adalah E ya. Ini penjelasannya menurut Permenkes nomor 43 tahun 2019 pasal 10. Dijelaskan A, B, C, D ini ada dan E ini tidak tercantum di dalam persyaratan pendirian puskesmas. Oke, kita lanjut satu soal lagi, soal penyakit menular ya. Ini juga cukup banyak informasi teman-teman yang lulus tahun lalu masuk di semua formasi kesehatan. Strategi dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular meliputi: A. Mengutamakan pemberdayaan masyarakat. B. Mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, kemitraan, serta kerjasama lintas program, lintas sektor, dan internasional. C. Meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi. D. Mengembangkan sistem informasi. Atau E. A, B, C, D semua benar. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E ya. Permenkes nomor 82 tahun 2014 pasal 25 ayat 1 menerangkan bahwa strategi dalam penyelenggaraan cara penanggulangan penyakit menular meliputi A, B, C, D semuanya benar. Oke, teman-teman. Nah, itu beberapa contoh ya. Ini cukup banyak pada modul ini. Bagi teman-teman yang membutuhkannya silakan japri ke nomor pribadi saya cantumkan di kolom deskripsi. Saya yakin teman-teman jika teman-teman mempelajari ini, insya Allah akan membantu dalam proses SKB nanti. Saya doakan teman-teman yang menonton video ini bisa lulus CPNS di tahun ini ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.